Hello Potatoes, hari ini konten yang nggak biasa lagi ya. Kita bakal ngadain Q&A. Ya, jadi ini Q&A dan binary field dalam rangka 7.500 subscriber ya. Thank you banget semua teman-teman Potato Farm yang udah membantu, mendukung selama ini. Dari subscriber berapa ya, di bawah 1.000 terus naik sampai 7.500. Thank you banget semua buat supportnya, I really appreciate it. Ada memang komen-komen yang hate, tapi lebih banyak komen-komen yang mendukung dan itu sangat berarti ya buatku ya. Kayak itu bener-bener bikin semangat lah buat berkarya, buat bikin konten buat teman-teman Potato Farm sekalian. Jadi sekali lagi aku thank you banget. Aku nggak bakal bisa kayak gini tanpa bantuan semua teman-teman Potato Farm. Jadi kemarin aku udah ngepost question box di Instagram buat teman-teman yang mau Q&A. Ini aku recordingnya sekitar hamin 1 jam dari question boxnya tutup ya. Jadi mungkin aja ada beberapa pertanyaan yang kelewat, yang misalnya masuk akhir-akhir dan nggak aku baca. Aku mohon maaf. Tapi semoga aku bisa menjawab pertanyaan teman-teman Potato Farm semua dengan baik ya. Sebelum aku mulai jawabin, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang menurutku tidak pantas atau terlalu private, nggak bakal ku jawab ya, dan bahkan mungkin ku skip ya, karena nanti takutnya malah kelamaan, pertanyaan-pertanyaan yang penting malah tidak terjawab. Oke, kita akan mulai. Aku bakal mulai dari pertanyaan Instagram yang paling bawah ya, dari Jared Easy. Main TCG Cardfight Vanguard gak kak? Dulu aku pernah main ya, jadi Vanguard itu salah satu TCG yang membangun karir TCG ku lah, salah satu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku personally kurang suka lagi sama gameplaynya. Jadi sekarang aku udah nggak main lagi ya. Tapi kan mereka baru rilis tuh mobile game Vanguard Zero. Nah, Vanguard Zero itu aku masih main karena nostalgia ke zaman Vanguard yang lama, dan ya, I really enjoy Vanguard back then. Pertanyaan berikutnya ya, dari Delon Agree S9293. Kapan giveaway biar kita betah di rumah 10.000 subscriber? Makanya ajakin teman-teman kalian buat subscribe, nonton, like channel ini. Soalnya kalau misalnya view-nya makin banyak, AdSense-nya makin gede, giveaway ke kalian tuh juga makin banyak gitu. Jadi kita sama-sama simbiosis mutualisme. Gila, bahasanya biologi banget. Next ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dennis Ing. Kakak nge-YouTube itu untuk mencari uang atau hanya sekedar passion aja? Maaf sebelumnya. Kenapa kamu minta maaf? Aku suka yang kayak gini ya, dia sangat sopan, tetap minta maaf gitu. Agak too much sih, tapi nggak apa-apa, aku sangat appreciate yang kayak gini daripada langsung boy atau maki-maki gitu, nggak jelas ya. Awalnya itu YouTube hanya buat senang-senang ya, buat hobi, have fun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin teman-teman yang ngikutin dari lama juga tahu aku ada sempet hiatus lama ya, kayak setengah tahun, setahun gitu. Nah, habis hiatus itu aku lumayan merasa kalau I really have fun making contents gitu. Jadi ya ujung-ujungnya jadi passion, dan sekarang salah satu bagian cari nafkahku ya. Jadi pendapatanku juga sebagian dari YouTube sekarang. Pertanyaan berikutnya dari Yunita. Kaosnya lucu, beli di mana? Itu yang kemarin ya, di post yang Instagram ya. Itu kaos dari Pokemon Center, waktu itu beli di Pokemon Center. Mungkin di Pokemon Center Singapura masih ada ya, aku nggak tahu, tapi boleh coba cek habis selesai pandemi mungkin. Next, dari Halimah Asyadah Azim. Agama abang apa? Agamaku salah satu dari 5 agama besar di Indonesia ya. Ya, bukan agama yang aneh-aneh lah berarti. Pertanyaan berikutnya, XT Wiz ZX. Bang, rare candy yang didapat di research lebih baik dipakai buat Pokemon apa ya? Menurutku tergantung kalian mau fokusnya kemana. Kalian mau cuma koleksi Pokemon, atau kalian mau kompetitif main PvP. Kalau misalnya kalian cuma mau koleksi Pokemon, saranku rare candy-nya kalian pakai buat Pokemon-Pokemon langka yang candy-nya kalian susah dapet. Misalnya kayak Gible, kayak Dino, itu kan mereka harus date load 10 kilo ya, dan susah banget buat nge-hatch specifically mereka. Padahal buat evolve sampai ke stage 2-nya mereka butuh 125 candy. Nah, yang Pokemon-Pokemon kayak gini, kalian boleh kasih rare candy-nya. Tapi kalau kalian mau main PvP, sebaiknya kalian simpan, kalian invest rare candy-nya untuk Pokemon-Pokemon Legendary yang bakal meta di Ultra League atau Master League. Soalnya jarang ada kesempatan ya, nggak semua orang gitu bisa nge-rate Pokemon Legendary sampai banyak-banyak, sampai puluhan gitu. Kadang kita cuma bisa dapat 1 atau 2 dan itu udah bagus banget. Nah, tapi kalau dengan cuma nangkap 1 atau 2 kan kita nggak cukup candy-nya buat power up. Jadinya kalian bisa pakai rare candy buat power up Pokemon itu. Salah satu contoh yang bagus itu Giratina ya. Tapi belakangan Giratina banyak sih di rate. Terus next pertanyaan dari Yoga Fauzia. Kapan nikah? Tunggu udah siap secara materi dan rohani, mental juga ya. Yang penting semuanya udah siap, baru nikah. Jangan
nggak siap apa-apa udah main nikah-nikah aja kan anak orang weh. Next pertanyaannya dari asal Kuraniko. Kakak coba dong unbox sama review Chozi Achilles. Maaf tulisannya salah, aku nggak tahu tulisannya. Oke, ini bukan pertanyaan ya. Aku bantu kamu buat koreksi tulisan yang salahnya. Yang pertama adalah unbox. Ini bukan unbox ya, tapi unbox. Membuka box. Terus yang berikutnya review. Reviewnya juga salah ya, harusnya review. Terus Chozi-nya udah bener nih, ini Chozi-nya itu season Beyblade ketiga namanya Chozetsu ya, atau Chozi Achilles. Ini bukan Achilles tapi Achilles, nanti aku taruh di sini. Jadi nama yang benar itu Chozi Achilles ya. Ini kemungkinan aku nggak akan review karena ini udah Beyblade yang lama banget. Tapi Chozi Achilles ini adalah salah satu Beyblade yang bagus, yang worth buat teman-teman semua beli ya kalau misalnya interested di Beyblade, soalnya dia dapat launcher yang bagus juga. Next pertanyaannya dari Ren 00416. Awal main TCG itu kapan dan mainnya itu apa? Berasa jelas ya, semua anak Indonesia yang seumuran aku TCG pertamanya pasti Yu-Gi-Oh. Baik itu main serius atau enggak, tapi pasti TCG pertamanya Yu-Gi-Oh. Itu zaman aku kecil ya, zaman aku SD. Ya belasan tahun lah, 15 tahun ke atas aku udah main TCG dan pertama kali mainnya Yu-Gi-Oh ya, jelas. Terus next pertanyaan dari Dionysus Sidan. Awal dan perjalanan sebagai Pokefans gimana? Gimana ya? Ya dari kecil aja sih nonton TV gitu, lihat kartunnya Pokemon, terus ini bagus ya, terus jadi suka Pokemon, mulai kumpul-kumpulin figur kecil-kecil, boneka apa segala macam, main gamenya, terus tau-tau jadi kayak gini. I'm a Pokemon guy. Next pertanyaan dari Gray Hendley. Kok selama di dunia Pokemon TCG Indo pernah nggak main deck non-meta dan rasanya gimana? Kalau buat turni yang serius banget, yang kompetitif kayak di nasional gitu, nggak pernah ya. Aku pasti aim buat semungkin-mungkinnya naik ke top, makanya aku bakal main deck meta. Tapi kalau buat turni fun, lucu-lucu di locals gitu, aku pernah sekali main deck Quackneck White Kyurem. Teman-teman pasti tahu lah ya, aku salah satu Pokemon yang aku suka itu White Kyurem, makanya aku coba bikin deck itu. Terus ya asik sih, decknya nggak jago, emang nggak jago ya, nggak meta ya, tapi asik banget. Kayak hit pakai White Kyurem tuh puas maksimal. Next, kita akan lanjut pertanyaannya dari angka 092647095 SDPRG. Bang, kenapa sering collab sama Rainban? Jadi aku sama Rain tuh temenan dekat udah lumayan lama ya, terus juga ketemunya gampang lah, jadinya ya lumayan sering collab. Next pertanyaan dari Karang Jam. Kartu terbagus yang pernah didapat. Kartu terbagus ini pertanyaan yang agak membingungkan ya. Kalau misalnya maksudnya dari aku unboxing sendiri, kartu yang paling bagus yang pernah aku dapat itu mungkin dua. Satu Zacian VSR, satunya lagi itu Quick Ball Emas. Ya mungkin dua itu kalau yang aku beli sendiri, tapi kalau yang ada aku beli satuan, aku paling suka Gold Picarom. Yang aku taruh di sini nanti gambarnya. Next, pernah nggak keluar kota demi TCG? Oh, jelas pernah. Contohnya aja yang kemarin, waktu akhir tahun, aku diundang ke Palembang buat ngeramein event Ogre Palembang kemarin. Ya, itu termasuk keluar kota demi TCG. Dari Mgas Alzaini. Kak, review GX kesukaan kakak. Apa yang mau di-review ya? Aku bingung ya. Ya, GX kesukaanku Picarom Tag Team GX sih. Kalian udah sering lihat makhluk tampan ini. Next, dari Adli Adlif Berian. Sudah kenal berapa lama sama Kak Rain? Berapa lama ya? 4-5 tahun? Udah lama sih. Ini berikutnya dari 963 Notsa. Nama asli fan umur kakak. Nama asli dan umur ya maksudnya ya. Nama asliku Hartanto ya. Biasanya dipanggilnya Har kayak ID Pokemon Go ku ya. Buat teman-teman yang nonton video Pokemon Go pasti pernah lihat juga. Kalau umur, ya kalian coba tebak deh. Umurku antara 20 sampai 30. Silakan ditebak in between itu. Next dari Pian Sofian Maliki. Pertama kali suka Pokemon itu kapan dan apa alasannya? Ini tadi sebenarnya udah kejawab ya. Ini dari waktu aku masih kecil, umur berapa ya? 6-7 tahun gitu kayaknya ya. Dan alasannya ya because it's Pokemon and it's fun. Next pertanyaan dari Shamgar Nesi. Kak, trainer yang paling disukai apa ya? Pokemon dari season 1 sampai season yang baru. Trainer ya? Kalau ngomongin trainer sih susah ya sebenarnya ya. Kayak aku nggak pernah terlalu gimana suka sama karakter trainernya. Aku cari inspirasi dulu dari sebelah sini. Oh, ini salah satunya ya. N tuh menurutku keren banget. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia penjahat tapi ideologinya masuk akal gitu. Makanya aku merasa N tuh oke. Kalau buat yang karakter cewek siapa ya? Banyak sih ya. Lily, Marni, Sonia, Nessa. Yang di Gen 8 cakep-cakep sih. Itu pilihan sulit. Next, pertanyaan dari Toro Akikusa. Kos 315 adalah
315 derajat itu cosnya berarti... Kita akan tanya Google. Jika menggunakan sudut relasi 270 derajat plus alfa, cos 315 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah 45 derajat. Jadi sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi itulah jawaban cos 315. Setengah akar 2. Next. Dari Ikia Ahmad dan Disman. Bang, pernah main TCG lain nggak? Kalau ada, apa aja bang? Oh, gila. Pernah main TCG lain nggak? Banyak banget ya. Jadi aku pernah main TCG itu Yu-Gi-Oh, Pokemon, Duel Masters, Battle Spirit, Chaos TCG, Victory Spark, White Schwartz, Cardfight Vanguard, Future Card Body Fight, Magic the Gathering. Itu 10 ya. Aku udah nyebut Pokemon belum sih? Ya, kalau yang paper 10 itu ya. Tapi kalau yang digital ya, ada lagi lah Hearthstone, Shadowverse, Vanguard Zero kalau mau dihitung. Next. Messi Akmal 17. Karakter Beyblade favorit. Ini maksudnya karakter anime ya. Ini sama ya, kayak Pokemon aja aku susah milihnya. Aku nggak gitu ada karakter orang yang aku favoritin. Tapi kalau di Beyblade, mungkin Sabamane yang dari GT ya. Nggak tahu kenapa. Aku suka aja desainnya bagus gitu. Mungkin karena warnanya hijau dan kuning. Terus next pertanyaan dari Reginald Bell 1. Bang, sejak YouTube kapan bang? Bang, YouTube sejak kapan bang? Grammarnya tolong. Bahasa Indonesia udah hampir 3 tahun ya. Aku mulai pertama itu dari Februari 2017. Berarti udah 3 tahun lebih. Next, dari Hisha Amzain 11. Pokemon Bug Type kesukaan. Ini sebenarnya aku sangat conflicted ya antara Golisopod atau Vikavolt. Tapi yang pasti antara mereka berdua, kayaknya sih Golisopod. Next, pertanyaan dari Aryo Rizky Mulia. Sejak kapan main Beyblade? Jadi, aku main Beyblade itu ceritanya bertahap-tahap ya. Pas kecil pasti main Beyblade. Itu zaman Buck and Shoot masih plastik ya. Iya, hilang aja gitu, nggak ada main lagi. Pas SMA itu aku nggak tahu kenapa waktu itu iseng banget sama teman-teman. Kita beli Beyblade ya, terus main lah. Ayo udah, terus dari main lucu-lucu itu, lucunya sama teman malah beneran jadi serius main gitu. Terus ya kita main Metal Fight pas zaman aku SMA. Habis itu, ini baru-baru ini ya, kalau yang Burst aku baru balik mulai main itu sekitar setahunan yang lalu. Aku lihat-lihat Beyblade-nya, habis itu coba cari komunitasnya, terus ketemu BJKers. Dan karena udah ada komunitasnya, jadinya mainnya tambah seru ya, ketemu teman-teman baru, kita ngetes hal baru, ketawa-tawa bareng, dan ya, asik banget. Pertanyaan berikutnya. Lycern TWN. Pokemon tipe Water lebih milih Greninja atau Quagsire? Jelas Quagsire lah. It's not a hard question. Greninja keren sih, tapi Quagsire lebih menarik. Pertanyaan berikutnya dari Aiman Is. Liatin Pokemon di Pokemon Go dong, CP paling besar apa? Pokemon di Pokemon Go ku banyak banget ya. Jadi aku nggak bakal kasih lihat semua, tapi kalau kamu tanyain CP-nya paling besar, di sini aku ada Tyranitar yang 89% ya. CP-nya itu 3.791. Nah, ini Pokemon dengan CP terbesarku. Terus, kita lanjut pertanyaannya. Ikram 9. Siapa inspirasimu? Ini maksudnya inspirasi keseluruhan di hidup atau di YouTube ya? Kalau di hidup ya orang tua sih. Tapi kalau misalnya di YouTube, channel yang paling pertama bikin aku pengen nge-YouTube itu ada 2. Yang pertama itu Beyblade Geeks. Ya, Beyblade Geeks ini sebenarnya dari zaman aku SMA ya. Cuma karena namanya masih anak SMA, aku nggak punya akses buat ke peralatan recording dan waktu untuk bikin channel YouTube. Jadinya aku tidak merealisasikannya. Habis itu yang orang kedua itu Unlisted Leaf yang unboxing kartu Pokemon ya. Itu nggak tahu, aku suka banget gayanya dia unboxing dan lucu ya. Jadi aku sering nontonin 2 channel itu. Next dari Devin. Kok kenapa nggak main TCG Pokemon sama temen di VC, maksudnya video call ya? Kenapa ya? Aku nggak gitu enjoy kayak gitu sih ya. Soalnya personally kalau yang aku benar-benar enjoy dari main TCG itu adalah gimana kita face off langsung sama orangnya gitu. Kita lihat orangnya di depan mata, kita lihat boardnya di depan mata kita juga, langsung mainin. Dan kurasa kalau misalnya melalui video call itu feel-nya bakal beda ya. Dan aku kebetulan banyak kerjaan lain, jadinya aku nggak memilih untuk tidak melakukan hal itu. Setupnya juga ribet. Next, Fata Nation. Inspirasi atau motivasi kakak buat nge-YouTube siapa? Terus kenapa nama YouTube Hyper Potatoes? Inspirasi tadi udah aku kasih tahu ya, si Beyblade Geek sama Unlisted Leaf. Sekarang ada Trainer Tips juga. Itu 3 channel favoritku kayaknya. Kenapa namanya Hyper Potatoes? Oke, jadi teman-teman tahu kalau dulu kontenku itu kan Future Card Body Fight ya. Dan di Body Fight itu aku player Hero World.
Dan aku suka banget Hero World. Dan dulu, di dalam Hero World itu ada kartu yang namanya Hyper Energy. Dan ini kartu super jago ya dulu ya. Dan tiap ngedraw Hyper Energy tuh seneng banget gitu. Kayak bisa dibilang itu kartu favoritku lah di Buddy Fight. Dan jadinya awalnya itu idenya pikir, oke, kita pakai Hyper keren ya. So, kayak Hyper, itu potatoes gitu. Ya karena aku simply suka kentang aja sih. Maaf ya kalau aneh dan tidak bermakna. Next dari Ata99. Udah berapa tahun karir YouTube? Baru sekitar setahun terakhir ya yang mulai naik dan aktif. Next dari Fami886. Bang, kapan Pokemon TCG Sword and Shield versi Indonesianya keluar? Wah, ini aku nggak tahu ya. Aku bukan orang The Pokemon Company, jadi aku nggak bisa ngomong kapan. Tapi dulu itu sempat ada rumor di expect Juni ya. Cuma karena pandemi ini pastinya akan delay, suara motornya berisik banget. Ya mungkin Agustus. Kita lihat aja lah ya, kita sama-sama berharap pandeminya cepat kelar, Pokemon bisa update lagi setnya. Next dari Mauza Yusuf R. Apa deck Pokemon kartu koleksi yang abang suka dan giveaway-nya kapan? Pokemon kartu koleksi, maksudnya berarti yang Indonesia ya. Indonesia itu deck yang aku suka sebenarnya Quackneck. Quagsire Naganadel aku suka banget. Zoro Decitales juga aku suka. Ya, dua deck itu sih ya yang aku paling suka. Next dari Sam Nicholas. Kapan buat giveaway? 10.000 subscriber. Next dari Enjikun. Nama aslinya siapa bang? Udah aku jawab tadi. Mulai kapan suka dunia Pokemon? Udah aku jawab juga ya. Next, Kevin 551551. Paling kesel sama Pokemon apa? Apa ya? Aku, mau dibilang paling kesel sama Shackle juga nggak juga sih ya. Aku sebenarnya lumayan suka Shackle gitu. Mungkin Torkoal kali ya. Ya mungkin itu Torkoal. Next dari Rai NFS. Kenapa awalnya kakak suka Pokemon dan Beyblade? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya dua-duanya ya. Dua-duanya itu udah bener-bener nempel banget sama aku dari waktu aku masih kecil. Nggak tahu kenapa waktu seiring bertambahnya usia, yang tetap nempel itu cuma dua itu ya, Pokemon sama Beyblade. Kayak Digimon tuh, aku suka sih. Aku tuh nonton Digimon sampai Savers, tapi habis Savers aku nggak tahu kenapa aku nggak gitu enjoy lagi nontonnya, terus sampai sekarang ya aku drop aja gitu Digimon. Kemarin yang Try juga menurutku sangat mengecewakan, aku nggak suka banget Digimon Try. Tapi TCG-nya keren, don't judge me, the TCG is really nice. Tapi kayak aku nggak bakal main sih. Dari Khalid Tabani, Kak, kapan bikin video, bikin terrarium lagi Kak? Atau nggak bikin video-video random tentang Pokemon? Kalau video terrarium itu sudah ada plan-nya. Tapi terrarium ini nggak gampang ya. Kalian harus brainstorming dulu, cari ide mau bikinnya kayak gimana. Terus kadang idenya udah muncul, pas kita cari bahannya nggak ketemu. Jadinya idenya itu harus kita rombak lagi. Jadinya ya butuh waktu sih ya buat bikin konten terrarium. Butuh waktunya itu bukan waktu bikinnya, tapi waktu nyari ide dan nyari bahannya itu. Makanya mungkin terrarium akan sekali-sekali muncul, tapi nggak sering-sering banget. Karena ya idenya yang susah sih ya. Tapi tenang, aku udah ada ide buat terrarium kedua. Terus Akmal Firdaus, apakah suka Digimon? Dulu aku suka, sekarang udah agak biasa aja lah, nggak terlalu gimana. Next dari nama yang tidak bisa aku baca, Zulet Fufufu, nggak ada niatan buat bikin konten Vanguard Zero kok. Kalau ada, bikin konten Friend Fight dong. Kayaknya enggak sih ya, soalnya sekarang aja aku udah lumayan keteteran bikin konten Pokemon TCG, Pokemon Go, sama Beyblade, dan aku berusaha buat bikin tiga ini seadil mungkin. Itu aja udah susah. Kalau aku tambahin konten Vanguard Zero lagi, kayaknya terlalu ngacak ya. Jadi Vanguard Zero aku jadikan sebagai hiburanku di waktu senggang gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau friend fight, chat aja aku di Instagram, janjian nanti kita friend fight, oke? Next dari Iksalu Lamal. Bang, kapan membuat konten tentang Pokemon TCG lagi? Lama sudah tidak ada yang baru. Semalam baru ada video baru. Jadi kalau Ikhlas Sulamal belum nonton, silahkan langsung cek di YouTubeku, ada video baru kita unboxing VMAX Slicing. Next dari Gigit nih, fotonya lucu ya, bener kayak mau gigit. Bang, saya mau add friend ke abang di Pokemon Go. Ini bukan pertanyaan. Jadi banyak yang minta buat add friend lagi ya. Kenapa aku nggak sering, ya udah nggak add friend aja semua Potato Farm gitu. Soalnya di Pokemon Go itu ada batas kirim-kiriman gift-nya. Jadi aku mau fokus di 10 friend yang udah add duluan ini. Kita tuker-tukeran gift dulu, nanti begitu udah maximum friendship, aku akan add teman-teman yang lain lagi gitu. Jadi anggapannya perhatianku tidak terbagi ke kalian gitu. Andri FD, dari kapan mulai nge-YouTube? Sudah aku jawab. Kenapa dapat ide buat unboxing TCG Pokemon? Salam Taikona. Taikona itu apa ya? Ide buat unboxing Pokemon? Sebenarnya itu bukan ide ya. Kayak channelku tuh dari dulu udah tentang unboxing Pokemon gitu. Bukan unboxing Pokemon, unboxing TCG gitu. Terus gitu ada info keluar Pokemon TCG Indonesia, ya I love Pokemon, why not gitu. Ya udah, terus unboxing aja. Next dari Touziru, Kak, di kota Jambi ada nggak Pokemon TCG? Aku cari-cari di Indomaretnya nggak ada. Aku nggak yakin ya kalau di Jambi ya.
Setauku sih sekarang di kota-kota besar itu udah pada ada card shopnya sendiri. Kamu mungkin boleh coba cari di grup Facebooknya, tanya apakah ada komunitas di Jambi. Kalau misalnya ada, ya selesai pandemi nanti kalian ngumpul-ngumpul main bareng gitu ya. Next dari Batman23. Kenapa suka Pikachu? Pikachu tuh udah maskotnya Pokemon dari zaman aku kecil sampai aku gede gitu. Kayak aku terekspos dengan sangat banyak Pikachu. Dan ya Pikachu tuh lucu, terus apa ya, benar-benar tipikal partner banget lah gitu. Makanya kenapa ya menarik aja sih. Dan aku enjoy surrounded by banyak Pikachu. Next dari Dean OXX. Kak, friend code Pokemon kakak apa? Dan tunjukin semua kartu GX. Oh, semua kartu GX baik banget. Harvey Stop. Nama sekolah abang dari TK sampai kuliah. Ini terlalu private, nanti mungkin di lain waktu kalau udah lebih enak buat aku share, baru aku share ya. Next dari Easy Brother. Bang, show ketek. Why would you like to see my ketek? Why? Yang berikutnya dari Andoban. Kelas Corona adain lure party bareng bang. Siap. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita mungkin gathering ya buat main Pokemon Go, kita lure bareng-bareng. Oke? Ini kenapa banyak banget sih yang show ketek? Kalian kenapa sih? Next dari JJ Jordan 2007. Boleh nggak giveaway waktu 7.777 subs atau 8.888 subs? Mungkin aja sih ya, tapi aku nggak tahu, nggak bisa ngomong. Kadang tuh namanya berbagi ya, ada waktu-waktu kita mau berbagi gitu loh, di luar dari yang sudah terjadwal. Kalau yang terjadwal itu nanti waktu 10.000 subscriber. Tapi sebelum nyampe 10.000 subscriber, aku nggak tahu, mungkin aja ada random giveaway atau enggak. Aku nggak bisa bilang, oke? Next. Zenitsu Puasa, deck TCG favorit. Kalau ngomong seluruh TCG ya, kayaknya deck favoritku itu ada dua. Satu itu di Vanguard, deck Tsukuyomi, sama satu lagi itu di Magic, deck IZ Phoenix waktu zamannya Ravnica Allegiance. Ya, waktu zaman Ravnica Allegiance, IZ Phoenix. Basically, aku suka deck combo. Next dari Iksan RPS, congrats ya buat channel YouTube-nya bisa lanjut. 3 starter favorit, Grookey, Pikachu. Boleh jawab Pikachu lagi kah? Next dari Nurbaiti 6043. Kakak lebih suka main TCG apa Beyblade? Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu nanyanya aku lebih suka yang mana, susah ya. Kalau TCG itu aku main untuk ngelatih otak buat mikir gitu. Jadi emang aku suka game yang lebih mikir daripada yang real time. Makanya kayak game-game real time mungkin kayak MOBA gitu ya. Aku nggak suka sampai gimana karena aku nggak jago main real time. Tapi Beyblade itu aku lebih ke olahraga yang aku bisa enjoy ya. Jadi ketemu teman-teman, kita sama-sama wah, full power narik, terus ketawa hihi bareng gitu. Itu yang aku cari dari Beyblade. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu untuk for my mind, untuk otak. Satu lagi untuk tangan. Saya kadang kan melepas stres itu nggak cukup dengan mikir ya. Kadang mikir tuh justru bikin makin stres lagi. Jadi aku butuh kegiatan di mana aku bisa meluapkannya dengan fisik. Beyblade. Next, dari Ampi Killing Me Inside. Dari kapan kakak suka mainin Pokemon TCG? Dari SD ya. Aku pertama kali nyentuh Pokemon TCG itu zamannya Ruby Sapphire. Next, dari Asidik. Kak, kapan pertama kali kakak main Pokemon TCG? Sebut nama gue Asidik. Kak, buat deck Kyurem putih. Aku udah pernah bikin sih, tapi deck profile belum ada. Mungkin ku pertimbangkan untuk dibikin di channel ya. Riza 4282. Jika kita bisa milih Pokemon sesuai keinginan kita, Pokemon seperti apa yang kakak inginkan? Yang pastinya bisa support kita ya. Paling penting support secara mental sih menurutku. Jadi kayak kita tuh nggak sendirian gitu loh. Ada Pokemon yang nemenin. Kita saling membantu lah gitu. Next dari Rizal di Hadian 3635. Bang, starter Pokemon paling disukai apa? Pikachu. Next, Ferial 29. Deck yang bagus untuk set 5 nanti apa kok? Banyak ya sebenarnya ya. Aku bakal bilang ada Mewtwo Tag Team, Pikarom juga masih oke. Ya banyak lah, nanti akan ku bahas di lain video, oke? Next, dari Bapak Boy. Ada rencana mau nikah? Of course. Oke, Zaf. Kartu Pokemon termahal yang dipunya apa? Bentar, aku kasih lihat. Jadi, kartu Pokemon termahal yang aku punya sekarang yang ini ya. Ini namanya Alola no Nakamatachi. Ini kartu promo terakhir dari seri Sun and Moon. Di eBay harganya udah sekitar 2,5 juta rupiah ya. Ya, kalau di PSA graded sebenarnya bisa lebih mahal lagi sih. Cuma belum ada akses buat ke situnya. Dari Family Fantasy 123. Kapan bikin terrarium lagi? Soalnya keren banget hasil bikinan kakak. Maaf kalau ada kata yang salah. Tidak ada kata yang salah ya. Thank you. Dibilang terrariumnya keren. Next, dari Baita Jawahir, anime favorit. Apa ya, aku nggak pernah terlalu mau dibilang anime favorit, nggak juga sih ya. Cuma aku kayak nonton, oh bagus gitu aja, nggak ada yang
favorit sih nggak ada. Next, Memokai desu. Kalau sudah lansia nanti masih membuat konten nggak? Mungkin aja ya, aku nggak tahu what will happen in the future. Jadi ya mungkin aja, ya mungkin aja nggak. Next dari Radit 459. Rasanya gimana pas dapat Therium dari Zensphere? Ah, gila sih. Thank you banget Zensphere, kayak di chat gitu, apa, dia mau dikirimin Therium, terus dikirim Theriumnya yang di Alga gitu, kayak gila. Thank you banget Zensphere. Kalian yang belum cek, silahkan cek Zensphere ya. Theriumnya dia keren parah. Next dari UC Clay. Ini PP kamu Kudoharu ya? Post dulu Kudoharu fan. Kapan main VG lagi? Kalau VG Paper kayaknya aku nggak bakal main lagi ya. Sekarang tuh aku cuma lebih lengkapin aja sih. Aku clan favoritku tuh Oracle Think Tank, jadi biasanya tiap Oracle Think Tank keluar kartu baru, aku cuma nambahin yang Oracle Think Tank-nya aja. Next dari Dani Sky 024. Semangat terus buat kakak ya, buat kontennya. Thank you banget. Ini bukan pertanyaan, tapi support. Thank you banget, Dani. Next, dari Fardan Felani. Pernah nggak pas sekolah nggak mandi? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jawabannya pernah. Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Kalau misalnya kayak accidentally bangunnya telat gitu, jadinya cuma sikat gigi, cuci muka, rapi-rapi rambut, langsung jalan ke sekolah. Misano Kali, Bang, sehat? Sehat? Kamu sehat nggak? Maragi 56, apakah bakal main TCG lain kayak VG, Yu-Gi-Oh, atau Magic? Aku sekarang yang aktif aku main tuh cuma Pokemon sama Magic doang. Yang lain kayak aku nggak gitu seriusin lah. Next dari Ray Hanaska 1109, ada nggak deck Lycanroc Decidueye? Kalau pertanyaannya ada nggak deck ini pasti ada, tapi apakah decknya bagus? Belum tentu. Kalau Lycanroc Decidueye itu decknya tidak bagus. Dari Dragon Move, Bang, bikin deck profile anti-meta yang non-GX. Anti-meta tuh sebenarnya ambigu ya, karena banyak deck anti-meta yang sebenarnya meta gitu. Misalnya Basgarb. Next dari Virat 275, game Pokemon kesukaan lu. Juga susah ya, kalau suka itu banyak, tapi yang dua yang aku mainnya paling enjoy itu adalah Pokemon Emerald sama Pokemon X. TOT, kok cara nangkap Sylveon gimana? Kok cara nangkap Sylveon di mana? Di ini Pokemon X. Kalau nggak salah naikin ini ya, friendship levelnya sampai maksimal, terus naikin levelnya dia berubah jadi Sylveon ya. Gilang Psycho, pernah beli VCD Pokemon series original harga 15.000? Pernah dong, tos dulu. Ajan Kamil 154, Bang, pengen coba unboxing card game lain nggak? Kayak Vanguard atau Wise Schwartz di channel Abang? Kayaknya nggak ya, kayak aku nggak bakal unboxing di channel. Aku sebenarnya ada buka-buka card game lain juga kayak Magic apa, tapi aku nggak unbox di channel. Lalu out of context gitu. Next dari Cahyo Suparman, Bang, kartu TCG Pokemon terbaik apa, Bang? Susah dijawab. Dari King Shiny, boleh nggak giveaway coki-coki kalau nggak peralatan main kartu TCG? Ya mungkin ya, nanti waktu 10.000 kita lihat bagaimana perkembangan zamannya. Yang pasti akan ada giveaway untuk Beyblade dan juga Pokemon. Harga set Jepang berapa? Tergantung setnya ya, tapi ini ranging banget. Kalau misalnya kayak yang booster box standar gitu, harganya sekitar 600 sampai 800-an ribu lah, tergantung kurs sama pengiriman dan sebagainya. Dari Nicholas Adinata 1224, kira-kira berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk mengumpulkan kartu Pokemon? Aku nggak pernah hitungin sih ya, tapi banyak. Next, dari Bintang Alsa, Bang, kenapa bisa suka ngoleksi mainan, misalnya kartu TCG Pokemon? Nanti, waktu aku binder ini, kamu akan lihat jawabannya kenapa. Next dari Duineko, Gluki apa Golisopod? Gluki nomor 3 ya. Golisopod itu mungkin kayak nomor 6 atau nomor 7 gitu. Pikachu, Chandelure, pilih mana? Pikachu nomor 1, Chandelure nomor 2. Dari Jovan Lim, seluruh Pokemon totalnya ada berapa? Sekarang itu total Pokemon ada sekitar 897 ya, sekitar segituan. Dan lagi naik turun karena baru mau keluar DLC yang baru buat Sword and Shield. Next, Mufino 24, generasi favorit dan kenapa suka itu? Pertanyaan sulit lagi ya. Ini tergantung generasi favoritnya dalam hal apa, gamenya kah, Pokemonnya kah, apanya kah. Kalau ada subkategorinya mungkin lebih bisa aku jawab ya. Tapi kalau misalnya dari Pokemonnya aja, aku paling suka Unova generasi 5. Banyak yang bilang di generasi 5 itu Pokemonnya aneh-aneh, tapi menurutku di generasi 5 itu Pokemonnya keren-keren. Aku suka apa ya, Chandelure aku suka, Gigalith, Zoroark, siapa lagi, Virizion. Baik banget yang aku suka dari Gen 5 gitu. Next dari It's Smartly 08, kapan pulang Ponti? Duh, kapan ya? Yang pasti setelah selesai pandemi aku bakal pulang Ponti. Mungkin waktu aku pulang Ponti aku bakal kabarin teman-teman juga ya, jadi bisa ketemuan sama Potato Farm Pontianak. Next dari Albert Simarga, prospek kartu Pokemon Indo mengingat harga kartu pada terjun payung dan banyak player beralih online. Personally ya, menurutku pastinya akan berkurang, tapi nggak akan berdampak banyak banget. Soalnya itu yang official di Indonesia ya. Kalau misalnya main di Pokemon TCG Online itu nggak official di Indonesia dan
rewardnya, aku tahu sih ada turnamen-turnamen yang rewardnya gede banget, tapi nggak semua turnamennya itu bisa reward sampai kita ke Worlds gitu loh. Dan pasti aku sih ya, kalau aku sebagai competitive player, aku punya cita-cita pengen berangkat ke Worlds dengan menang dari turnamen paper. Jadi gitu ya, menurutku pasti akan berkurang, tapi nggak akan ngedrop parah banget. Dari IGN Shailendra, kenapa dulu jarang upload? Banyak faktor ya, mungkin karena lagi sibuk, mungkin karena lagi jenuh, dan berbagai hal lainnya. Next.night, bagi rasa mau lolos hairnya dong kak. Ini Theo ya, Theo dari Tea Time Gaming. Dia salah satu temanku udah lama banget dari zaman main Vanguard juga. Terus kita sama-sama mengembangkan channel YouTube card game yang susah dikembangkan dari dulu. Dude, you never see my red hair day. Ini nggak flawless banget ya. Tapi aku biasanya keramas sehari sekali. Terus ya, sering sisiran. Next dari .night lagi. Bagi-bagi tips finansial untuk maintain multiple hobbies dong kak. Yang pasti yang paling penting prioritas ya. Pertama, kita harus bisa bayar kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kita melarat karena hobi. Itu satu yang penting. Terus dua, prioritas hobinya. Kalau misalnya hobi kita ada banyak, kita penting untuk memprioritaskan dan pinter-pinter pilih yang mana duluan yang kita mau beli gitu. Kasarnya mungkin kayak market price lah ya, beli sesuatu waktu murah, jangan beli waktu mahal. FFX VXZ main Pokemon Go dari kapan? Dari 2016, dari pertama kali keluar. Kamu nggak nonton videoku yang pertama ya, Pokemon Go ya? After 19, Bang rekomendasi toko jualan Beyblade online. Di semua video Beyblade-ku di description ada link untuk kalian beli. Jadi silakan langsung klik linknya di situ. Kalian bisa beli Beyblade dari situ, oke? Itu tokonya recommended. Next dari Bukan Danish. Kakak perjuangan YouTube gimana sih? Capek ya, melelahkan sebenarnya. Apalagi kalau banyak haters, ada komen-komen jahat. Yaitu melelahkan sih secara mental. Tapi ya, demi sisanya 99% lainnya yang mendukung aku, jadi semangat mau lebih kerja keras sih. Dari Dumb Raider, kakak suka Pokemon dari generasi 1 sampai 8, sebutkan satu persatu. Maksudnya aku disuruh sebutin 897 nama Pokemon gitu. Next dari Wuryantono, gimana bisa masak kare pakai kopi? Jadi bumbu karenya itu waktu kalian masak, kalian tuangin kayak 1 sendok teh kopi ya. Itu bikin karenya aromanya bakal lebih enak dan ya, it tastes really good. Terus pertanyaan berikutnya dari Johan 1276487. Kakak sudah main Pokemon trading card game berapa lama? Aku pertama kali nyentuh itu pas SD ya. Jadi pas SD aku mainnya nggak serius, aku cuma main sama Chris aja dari After School Cafe. Ya kita saudara, jadi ya main aja gitu berdua. Terus berhenti. Habis itu balik lagi itu waktu sekitar tahun 2014-an, zaman-zaman Black and White. Itu aku mencoba main lagi. Habis itu berhenti lagi, dan baru kembali main lagi di Pokemon Indonesia ini. Next dari Rainban. Selamat Kak Kentang, mau tanya apa sih motivasi terbesar kakak untuk berkarya? Pasti pertama aku emang enjoy making content, dan yang kedua demi teman-teman Potato Farm semua yang udah support aku ya. Jadi kalau misalnya aku lagi males bikin konten gitu, yang muncul di kepala tuh dua gitu. Yang mendorong untuk males adalah para haters, tapi yang bikin mau aku harus paksain meskipun aku lagi capek, aku bikin video adalah ya teman-teman semua yang nungguin video-video baruku ini. Jadinya bikin aku lebih semangat buat berkarya. Next dari Iqbal. Bang, kalau edit video pakai apa biar laptop nggak berat? Pakai doa, Bal. Enggak ya. Sebenarnya susah sih ya. Nggak bisa ngomong, memang spek laptop itu pengaruh ke kecepatan editnya kita ya. Jadi software apa aku nggak bisa jawab, karena selama ini aku cuma pernah coba pakai 2 software ya. Satu Premiere Pro, satunya iMovie. Dan kalau aku pakai Premiere Pro itu laptopku berat, makanya aku selama ini pakai iMovie doang. Next dari Paralushek Hashigi, kapan dapat pacar? Semoga segera ya. Nggak tahu kapan. Oke, sekian buat yang pertanyaan di Instagram. Terus di sini juga ada pertanyaan yang masuk yang di Facebook ya. Cuma ada 2. Yang pertama dari Koko Hiu. Dia salah satu temanku di BJKers juga. Pertanyaannya soal apa nih? Ini juga pertanyaan BTW. Tanya balik tanya. Apaan sih kok nggak jelas banget? Yang next dari Bobby Varianto. Best moment in your TCG career? Thanks for answering. Bobby ini salah satu teman mainku dulu waktu di Pontianak juga ya. Dia udah support Hyper Potatoes dari dulu banget. Thank you banget, Bobby. Best moment in my TCG career itu yang aku pernah rasain ada 2 ya. Yang pertama itu waktu sekitar tahun 2015, itu Asia Championship qualifier yang Indonesia. Vanguard ya waktu itu. Itu zaman-zaman awal-awal G-Era, masih kayak
LGBT02 kalau nggak salah. Ada turnamen yang lumayan gede untuk qualifier Asia Championship Vanguard buat nanti lanjut tanding di Jepang. Di turnamen itu aku berhasil naik ke panggung sampai ke top 8 dengan deck yang aku benar-benar suka, yaitu Oracle Think Tank Tsukuyomi ya. Kayaknya waktu itu aku satu-satunya orang yang main Tsukuyomi di meta itu gitu. Dan aku berhasil nyampe top 8 dengan istilahnya rogue deck lah ya, deck yang aneh. Dan itu benar-benar suatu achievement yang gede banget menurutku. Aku benar-benar senang banget waktu itu. Meskipun aku gugur di top 8 waktu itu kalah lawan Alex, tapi udah asik banget lah. Dan disitu juga aku pertama kali kenal sama Theo dari Tea Time Gaming gara-gara dia nge-raid Theo. Dan ya menurutku itu keren aja sih. Habis itu yang kedua adalah waktu pertama kali Hantaman pertama rilis ya, Pokemon TCG Indonesia. Aku udah nggak nyentuh Pokemon TCG sekitar 4 tahunan, sama sekali buta. Habis itu aku kembali buat main lagi, iseng aja ikut turni Hantaman pertama itu. Decknya aku baru jadi sekitar jam 2 subuh, dan sekitar jam 7 aku udah harus berangkat buat pendaftaran dan segala macem ya. Jadi aku juga kecapean, kurang tidur. Deck aku belum tes sama sekali, baru jadi. Itu aku inget banget cuma nyontek decklist orang Thailand. Ya bisa naik sampai ke juara 2 gitu. Sampai terakhir di final kalah lawan Kotito yang menurutku sangat wajar waktu itu. Ya, itu achievement terbesarku sih. Aku di situ di atas panggung waktu itu juga merasa banget banyak banget didukung sama disupport teman-temanku yang udah nemenin dari pagi sampai malam sampai pulang. Itu kita semua capek ya, tapi mereka masih temenin, especially Randy sama Handi. Thank you banget kalian berdua. Terus juga waktu itu support dari Koyopi ya, pemiliknya Orange. Ya aku merasa senang dan sangat dihargai aja sih pas itu. Oke, sekian untuk yang Q&A. Ini udah video udah 1 jam, gila. Aku janji masih bakal binder reveal, jadi ya kita akan masuk ke binder reveal. Nah oke, untuk binder reveal ini binder Pokemon TCG ku ya. Jadi kita akan mulai dari halaman depan. Ini mulai dari set campur-campur sih. Ini beberapa kartu-kartu GX ku yang masih numpuk. Kalau ada yang kalian mau, mungkin ku jual, silahkan cek. Ini halaman yang aku suka banget. Ini 3 Livion, nggak ada satupun yang aku beli, semuanya brewek, dan aku dapat 3 Livion SR. Dia Evolution favoritku. Terus yang di bawah ini ya kesukaan kalian semua ya, kutukan kura-kura. Di sini ada halaman Prism Star. Sebagian besar sih aku jual ya. Jadi kalau misalnya ada kartu yang kalian mau, chat aja aku di Instagram. Aku bakal bikin linknya di Tokopedia. Ini ada beberapa kartu-kartu random lagi, masih set 3. Terus ini set 4 ya, kartu-kartu high rarity dari set 4. Ini Prism Star juga. Terus ini masih set 4. Ini udah campur-campur tiba-tiba jadi set 1. Aku nggak tahu kenapa masih ada kartu set 1 di sini. Ada playset Metagross dulu sebenarnya mau bikin videonya cuma nggak jadi. Terus ini udah mulai kartu Jepang random. Oke, buat yang Jepang aku bakal mulai dari belakang ya, karena dari belakang ini yang bikin lebih keren. Yang pertama Energy SR ya. Ini semua Energy SR dari Tech All Stars. Aku bikin jadi 1 halaman karena ada 9. Karena Energy emas terlalu mahal, jadi aku bikin Energy SR aja ya. Ini gimana sih pegangnya? Next, ini juga halaman yang aku paling suka. Ini adalah halaman semua karakter R ya, CHR. Sama promo-promonya juga, sama GX-GX-nya juga. Aduh, reflektif banget ya. Ini emang masih ada 1 tempat kosong ya, tapi aku nggak tahu mau isi apa, jadi kita biarkan seperti itu. Terus next, halaman 1 lagi. Di sini ada Silvally. Jadi ada, ini Jepang ya, Silvally, RR, SR, HR. Terus di sini juga ada beberapa trainer SR yang aku dapat. Ada Red and Green, Blue, Rosa, SR. Terus di bawah ini ada Violet Bloom sama Violet Bloom SR sama Jirachi HR. Terus kalau yang di sebelah sini adalah halaman Hidden Fates. Ini kartu-kartu yang aku dapat dari Hidden Fates ya. Kalau kalian notice yang di atas juga sambungannya Silvally sekalian. Ini semua yang versi Inggris. Di bawah ada 3 shiny yang aku dapat dari Hidden Fates. Aku nggak tahu kenapa semuanya water. Dan kebetulan aku suka 3-3-nya ya, so it's fine. Next, ini juga masih halaman Inggris. Beberapa high rarity random yang aku dapat, kecuali yang di tengah ya. Tengah ada Zacian V Inggris, keren parah sih. Ini juga beberapa, itu ada Pikachu CHR ya. Next ini ada 2 halaman sih, promo Indomaret, random banget juga. Aku selipin di sini. Yang set 1 aku lengkapin ya, tapi yang mulai dari set 2 aku nggak gitu lengkapin lagi. Ini ada yang versi Taiwan,
Kemarin ada yang minta buat buka Pokemon TCG versi Korea. Tapi aku pengen ya sebenarnya, tapi aku belum ketemu yang versi Korea. Jadi ini baru ada yang versi Taiwan. Terus ini halaman yang pengen banget ku lengkapin ya. Halaman Sword and Shield. Di sini aku kurang Zacian V emas dan di sini kurang Marnie. Di sini untuk yang VMAX ya udah lengkap. Ada Dedenne, ada Stonejourner, Snorlax sama Lapras. Di sini ada GXRR biasa. Di sini ada beberapa kartu Jepang lainnya yang aku suka ya, dari starter deck-nya Tapu Koko V, ada Gengar, ada Beat, Rainbow Rare juga. Terus ini berikutnya adalah halaman VMAX Slicing. Ini teman-teman udah pernah lihat ya. Nggak ada update sih di sini, cuma kita masih kurang Rillaboom SR sama Inteleon SR. Di sini juga masih kurang Dapul SR sama Boltan SR. Yang di sini adalah halaman custom card yang dikasih Pian. Aku thank you banget Pian udah dikasih custom card ini ya. Terus di sini ada beberapa kartu random lagi kecuali ini dari set Sword and Shield yang pertama. Dan ini Rebellion Crash. Jadi ada Toxicity, ada Dragapult. Ini mau kelengkapin juga ya, SR Milotic, SR Falings, SR Malamar, Malamar VMAX. Dan ini yang paling baru dari Explosive Flame Walker. Di sini udah ada Gardevoir VSR. Di sini mau Gardevoir VMAX ya. Di sini Centiskorch SR. Di bawah kita udah ada Battlefree SR, Battlefree VMAX. Terus di sini juga masih kurang Vikavolt SR, Grapploct SR, Stunfisk SR. Di sini buat Rillaboom. Rillaboom Mas, oh my god. Oke, sekian album binder reviewku dan juga Q&A. Thank you banget semua teman-teman yang udah mendukung sampai sekarang. Dan ya ini videonya lama sih, tapi semoga teman-teman enjoy, terhibur. Terus dukung aku. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau aku ada video baru, oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.